Pak Menteri, nanti kolamnya masih nggak kelihatan karena masih kolam doang belum ada ikannya. Insya Allah kita bikin kampung koi Pak Menteri. Nanti kalau wisata di sini, memang kami menginginkan pesantren ini mengintegrasikan semua aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Wisatanya ada, ekonomi kreatifnya ada. Kami sudah membuka 20 lapak ekonomi kreatif dari ibu-ibu rumah tangga. Kita bikin lapak sepanjang 80 meter di belakang ini. Itu bagian dari ekonomi kreatif yang dodolan cilok, dodolan somai, dodolan bakso. Kalau di kita namanya kreatif, nggak tahu kalau Pak Menteri bahasa kreatif apa nggak tahu ya. Intinya kami terus berkembang, berusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan. Mudah-mudahan segala ikhtiar baik kami dari lembaga ini dan juga Pak Menteri dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa bersinergi dengan kami. Kami adalah lembaga yang terbuka sekali. Kami adalah lembaga yang siap berkolaborasi. Kami lembaga yang ingin terus berkembang dan tumbuh bersama dengan zaman. Kalau hari ini kita bisa hadir di sini masih seperti ini, mudah-mudahan Pak Menteri besok suatu saat atau tahun depan sudah jadi wapres atau apa kesini lagi, mudah-mudahan buku sudah jadi, koinnya sudah ada. Amin, amin ya robbal alamin. Aminnya kurang kenceng karena memang saya spesialis, jangan direkam ya. Dulu Pak Ma'ruf itu sebelum nyapres kesini Pak Sandi, kesini yang pertama terus deklarasi di sini. Makanya dulu di sini itu mikot makannya di sini Pak Sandi. Jadi dengan pidato bisnis sama dengan Pak Ma'ruf 4 tahun yang lalu. Amin ya Allah. Sama. Ya tergantung niatnya beliau. Kalau dia nggak pengen ditungan amin-amin ya enggak. Tapi kalau beliau berkenan dan otak pengen ya, insya Allah ya mustajab. Ya, terkait yang amin ya. Tapi yang amin ini orang yang lapar. Insya Allah mustajab. Jadi saya kira itu kami doakan mudah-mudahan sinergi kami di lembaga ini bisa berkontribusi untuk pembangunan SDM di masa yang akan datang, secara pendidikan, secara ekonomi, dan tentu sekali lagi kami berharap pemerintah memperhatikan kami Pak. Jadi kalau saya cerita gedung bunter ini yang melingkar gagah ini dari Australia ini barokahnya beliau yang dari Aceh nih. Dulu ini mestinya di Aceh Pak Sandi. Jadi program ini dari Australia dikasih ke Aceh. Tahun 2007, 2004 gempa itu tsunami, Aceh itu nolak. Katanya udah penuh, nggak butuh gedung. Akhirnya datang ke sini. Maka barokahnya beliau orang Aceh inilah kita dapat gedung ini. Jadi semua ini barokah doa ya. Itulah NU Pak. Jadi kemudian kami, saya ketua NU Pak. Dari kabeh barokah kabeh baik Pak. Jadi termasuk tsunami itu bagi kami ya barokah Pak. Bagi kami ya jelas lah. Kalau nggak ada tsunami gedung ini mungkin nggak ada ini. Dan bagi orang Aceh juga barokah. Banyak orang rumahnya jelek dibangun jadi bagus nih Pak ya. Oh mantuk-mantuk itu. Jadi semua ini itulah NU Pak. NU apapun doa itu kita aminkan kebaikan, karena kebaikan itu pasti akan memberikan keselamatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Terima kasih pada Pak Menteri khususnya dan rombongan sudah datang di pondok ini. Ini mimpi Pak. Saya itu nggak pernah bermimpi ketemu Pak Sandi, hari ini bersama Pak Sandi. Nah, dan insya Allah mudah-mudahan tidak hanya beliau yang datang, tapi barokah dan berkatnya datang. Ini apa? Ini udah panjang tak bolak balik tak sindir. Mudah-mudahan. Tapi beliau itu pasti udah Yunus, apa tak pengen ini. Ya saya kira itu, mohon maaf atas segala khilafnya Bapak sekalian. Mungkin ada perkataan yang kurang sopan. Ya bikinlah orang NU Pak. Orang NU kalau serius lu nggak jadi NU Pak. Jadi Muhammadiyah nanti. Jadi kalau NU yang model begini nih, kalau penting diingat-ingat, nggak penting dilupakan saja Pak, gampang ya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tidak Pak Kiai berkoin terang-terangan. Baik hadirin berbahagia.
Sekarang kita tunjukkan ke salam-salam Babinggawa. Ada 2 salam pesona Indonesia dan salam apa tadi? Salam apa tadi? Salam SDM Ekraf. Kita coba ya. Salam pesona Indonesia. Indonesia. Salam SDM Ekraf. Kreatif. Tepukan untuk kita semua. Karena tadi Pak Kiai minta bantuan untuk santri go digital Nurul Huda, ini ada pantun lagi nih. Saya tadi ada sayembara pantun. Ini dapat pantun dari salah satu guru RA. Ke Pulau Seribu cari kepiting. Cakep. Kepiting dimasak dengan sambal lado. Cakep. Guru dan santri Nurul Huda siap bersaing dengan dukungan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Jadi kita butuh dukungan Pak untuk go digital ini. Baik, selanjutnya pantunnya masih banyak, tapi kita keep dulu. Selanjutnya yang akan berbicara adalah Bapak Tengku Haji Amri Muhammad Ali. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah era digital, semangat dan suara itu biasanya lebih kencang santri perempuan. Yang pria kayaknya agak letoy, lemot, asal jangan melambai. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadiran yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno yang telah hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini, beserta seluruh jajaran yang kami hormati dan kita muliakan bersama Kiai Haji Dawam Sartoni, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, beserta seluruh jajaran Dewan Guru, Dewan Masyayikh, para santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren ini. Yang kami hormati abang kami Bang Doni Tokan, Pak Muhayyim Liti, hadirin dan hadirat hamba Allah yang berbahagia. Kalau sudah berada di tengah-tengah pemuda, santriwan dan santriwati, kayaknya kami yang sudah tua ini merasa muda kembali. Ingin muda, apalagi kalau sudah melihat sekarang ada go digital. Santri guru digital, pertemuan digital pakai Zoom, belajar digital, rapat digital, semua digital. Asal jangan berbakti pada orang tua juga pakai digital, mengabdi pada guru juga pakai digital. Kapok celaka. Ada pepatah Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Apa kata pepatah Arab? Bukanlah seorang pemuda yang selalu membangga-banggakan orang tuanya, bukanlah seorang pemuda yang hanya bisa menonjolkan kehebatan orang tuanya, bukanlah seorang pemuda yang hanya mampu mengandalkan kehebatan orang tuanya, walakinnal fata, tetapi yang sesungguhnya pemuda adalah yang berani berkata, inilah aku. Ada yang berani berkata, inilah aku? Ada enggak? Ada, nek mari biar tak smackdown.
Yang namanya pemuda berani berkata, inilah saya, inilah karya saya, ini kemampuan saya, ini ilmu saya. Bukan selalu berlindung di balik kehebatan orang tuanya, bukan. Maka pemuda harus belajar. Kutlubul ilmi minal mahdi wa ilal lahdi. Belajar dari ayunan sampai ke yang lahat, tidak pernah mengenal berhenti. Belajar dan belajar terus kita lakoni. Melihat, belajar. Membaca, belajar. Mendengar, belajar. Pelajari segalanya. We must know anything, but we not must to do everything. Ini bahasa Inggris gua hafal 3 bulan. 3 bulan baru bisa. Kita harus tahu segalanya, kita harus mengerti semuanya, kita harus paham banyak hal, meskipun tidak harus melakukan semuanya. Betul? Setuju? Apanya yang setuju? Belajarlah selagi masih muda. Selagi masih muda, masih belia, belajarlah. Karena otak ketika masih muda masih encer, masih mampu mengingat, masih mampu menghafal, masih mampu memahami pengetahuan. Tapi ketika sudah tua, otak ini sudah tumpul. Belajar di waktu kecil. Kalau nyanyi langsung nyanyi. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah tua bagai mengukir di atas air. Nggak akan pernah kelihatan tulisan. Ada pepatah Arab lagi yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat harus dengan pengetahuan. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat juga harus dengan pengetahuan. Ingin menjadi petani, punya ilmu pertanian. Ingin berkebun, punya ilmu perkebunan. Ingin berternak harus punya pemahaman tentang peternakan dan sebagainya. Nah, ini juga apa yang telah diprogramkan, dicanangkan oleh Bapak Menteri. Go Santri, Go Digital. Ini adalah kemampuan para santri memahami IT, ilmu pengetahuan dan teknologi. HP jangan digunakan untuk hanya sekedar ngechat saja, WhatsApp saja, tapi gunakan untuk lebih bermanfaat agar hidup lebih kreatif, lebih inovatif, lebih produktif dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, karena waktu, maka saya ingin menanyakan kepada kita semua, seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi, Pak Sandi hari ini digadang-gadang untuk menjadi pemimpin bangsa. Apakah kita setuju? Setuju. Letoy lagi. Pak Kiai banyak menyampaikan hal-hal kekurangan pesantren dan minta dukungan dari Pak Sandi. Loh, ketika ditanya semua pada letoy. Setujukah kita kalau Pak Sandi ke depan menjadi pemimpin bangsa? Maukah kita doakan beliau menjadi pemimpin bangsa? Beliau tokoh yang dekat dengan pesantren, dekat dengan para kiai, dekat dengan para ulama. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, amin. Beliau sukses selalu, amin. Beliau diselamatkan dari segala mara bahaya oleh Allah, amin. Dan pada akhirnya beliau dipercayakan oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia, untuk memimpin kita, untuk memajukan rakyat Indonesia agar hidupnya lebih adil dan sejahtera, amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan.
kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tengku. Siang hari makan bolu bantal. Cakep. Makannya ditambah keju craft. Santri Nurul Huda siap go digital bersama Kemenparekraf. Yeay. Udah itu saja. Ada lagi tapi nanti karena waktunya semakin terus berjalan, jadi kita langsung saja mari kita sambut yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Langsung teriak kepada beliau kami, persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Langsung ramai. Mesti jawab dulu nih pantunnya. Are you ready? Petani garam menjemur baju, duduk bersama si kura-kura. Mari bersama Pak Yai melangkah maju, bersama Ponpes Nurul Huda semakin jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan belum? Sudah ya. Semangat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa ala alaihi alihi wasallam. wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Amin. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair amama. Yang saya hormati, yang kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, Bapak Kiai Haji Dawam Sartoni bersama ayahanda dan seluruh di situ. Oke. Siapa takut? Baik. Kalau acara kementerian memang gini, mesti pakai gini. Kalau acaranya Pak Hadi nggak pernah pakai begitu. Baik, Pak Kiai, tadi saya catat tiga-tiganya. Kita singkat ya. Pertama apa? Komputer. Budian siap komputer ya, ditambah ya. Insyaallah. Allah. Yang kedua ini mengenai fasilitas isoma, baru di depan sana. Itu perlu dianggarkan, jadi perlu nanti diajukan. Tapi yang penting niat dulu. Mari sama-sama niat. Niatnya apa? Nawa itu apa? Nawa itu wabil isoma place. Ning Nurul Huda Islamic Boarding School. Insya Allah. Yang ketiga apa, ada yang ingat? Coba gue mau cek. Apa? Ikan koi. Serius nih, ikan koi. Gak bisa dimakan loh guys. Enggak, yang bisa dimakan aja guys. Ikan lele. Mau lele? Maunya apa? Mujair. Oh, kan ini nggak nyambung, yang mau kiainya ikan koi, santrinya mau gurame. Oke, gurame kita hadirkan di sini. Programnya namanya Jugule. Beneran. Juragan, gurame dan lele. Ikan gurame, ikan lele. Ayo rame-rame, jangan bertele-tele. Itu Pak, langsung konkret. Mintanya muter gitu Pak Yai. Kita langsung ada ayahanda di sini, langsung kita nggak pakai ribet,
nggak pakai mumet, apalagi beribet. Insya Allah semua kita kabulkan. Amin. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua Yayasan Nurul Huda Bapak Kiai Haji Atok Ramli Mustafa MSI. Yang saya hormati juga para pengurus NU se-Kabupaten Bekasi, para kiai, para nyai, para ustadz, para ustazah, Pak Kadis hadir di sini, Pak Ian Priyatna, terima kasih. Narasumber Pak Susilo Dwi Hatmanto. Nah, di sini hadir tadi sudah memberikan materi Pak Yai. Ini saudara kita Ketua DPP P3 Bidang Pemenangan Pemilu Bapak Tengku Haji Amri M. Ali. Selalu kita baca dalam doanya Robbi Srohli Sodri wa Yasirli Amri walulum datan milisani yafqahu qawli. Amin. Pak Amri dan Pak Usman Tokan, Bapak Haji Usman Tokan ini sengaja saya undang bersama rekan-rekan karena banyak berita-berita berseliweran. Saya ingin menunjukkan kedekatan. Mudah-mudahan ikhtiar kita akan membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Sejahtera, adil dan makmur, baldatun Thayyibatun warabun ghafur. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan semua yang hadir di sini, Pak Muhalim dan rekan-rekan para santri, santriwati dan para guru. Saya sangat berbahagia hari ini. Ternyata di dekat Harvest City, sebuah kota mandiri terbesar di kawasan seputar Jabodetabek ini, hadirlah Pondok Pesantren Nurul Huda yang mengangkat kejujuran sebagai landasan daripada pendidikan. Kita doakan Pak Kiai serta keluarganya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan gerakan Go Digital ini adalah gerakan dari kami bahwa keniscayaan ke depan ekonomi kita sudah terdigitalisasi. Dan kita harus menyiapkan para santri. Oke, nggak apa-apa nggak pegang HP, tapi ada beberapa yang pegang HP ternyata itu adalah guru-guru. Tidak apa-apa, tapi bagaimana menyiapkan santri ada dalam situasi ekosistem ekonomi digital. Nah, tentunya semua ini kita siapkan dalam program Santri Go Digital. Siap semua? Siap. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tahun 2045 insya Allah Indonesia akan memasuki Indonesia Emas. Ini Indonesia Emas ini luar biasa karena kita baru menyelenggarakan KTT ASEAN kemarin dan terbukti sukses, menunjukkan bahwa Indonesia sanggup membangun Labuan Bajo. Pak Kiai, 5 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Para pemimpin ASEAN sampai terkaget-kaget. Dalam usia kurang dari 5 tahun Labuan Bajo terbangun menjadi destinasi unggulan. Nah, disinilah Indonesia Emas ini siapa yang akan memimpin? Para santri dan santriwati. Karena mereka adalah di usia yang produktif, insya Allah santri-santri ini menjadi sukses. Amin. Amin. Siapa yang ingin sukses angkat tangan? Oke, siapa yang ingin sukses angkat tangan? Sekarang saya tanya, siapa yang ingin gagal angkat tangan? Ada yang ingin gagal? Tidak ada. Tidak ada sukses. Oh, ada satu. Nah, inilah santri. Ke depan. Santri tadi ingin gagal. Ke depan, saya mau berbicara dulu dengan santri yang hebat ingin gagal. Guru. Oke. Mikrofonnya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Nizar. Muhammad Nizar, asal dari mana? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Kenapa ingin gagal? Karena tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Terbaik. Kegagalan adalah anak tangga menuju Sesat. tepuk tangan dan berikan hadiah-hadiah. Mau apa? Mau sepeda atau ikan? Hah? Pak Tawar? Mujair atau Gurame? Ya terserah Pak Sandiaga. Oke, siapkan hadiah dulu. Silakan kembali lagi adik kita santri. Ya betul sekali.
Tidak ada kesuksesan yang didapat tanpa melalui periodisasi kegagalan. Rasulullah SAW juga mengalami penolakan berulang-ulang kali. Dan santri harus siap menghadapi penolakan, menghadapi kegagalan. Siap semua? Wah, semua pada ngomentarin tadi tuh. Dari ratusan di sini cuma satu yang ingin gagal. Tapi jangan khawatir, karena kalian mendapat ilmu di sini. Ke depan kalian akan menganggap kegagalan adalah bagian daripada proses menuju kesuksesan. Nah, ini yang saya juga ingin sampaikan. Sebelum menjadi pengusaha, saya mengalami kegagalan-kegagalan. Lebih dari 25 kali penolakan. Alhamdulillah, usaha yang saya bangun dari hanya 3 orang karyawan, melalui proses jatuh bangun, sekarang menjadi usaha nasional yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya sambil kepalkan tangan apa? Yes, we can, ya. Santriwati siap? Santri putra siap? You can do it. Yes, we can. You can do it. Yes, we can. Sekali lagi semua kompak. You can do it. Yes, we can. Nah, inilah semangat kita untuk Indonesia Emas 2045, karena kita masuk ke dalam situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Inilah suatu masa era yang penuh ketidakpastian. Nah, oleh karena itu santri-santri harus mengembangkan ilmu, dan ilmu itu memang landasannya kejujuran. Karena semua ilmu yang kita dapatkan tidak akan bisa kita terapkan tanpa kejujuran. Warren Buffett, seorang pengusaha yang paling terkenal di dunia, disuruh memilih antara kepintaran dan kejujuran. Dia pilih apa? Kejujuran. Karena kepintaran tanpa kejujuran akan menghancurkan. Sementara kejujuran bisa ditambahkan ilmu membawa kepintaran. Nah, saya sangat setuju Pak Kiai mengembangkan ini semua, dan harapan saya bahwa insya Allah bahwa ekonomi kita yang sekarang sedang bertumbuh, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, bisa menghadirkan banyak solusi. Karena sekarang santri-santri susah mencari peluang usaha, betul? Nyari kerja gampang atau susah? Susah atau susah banget? Nah, disinilah kita harapkan bahwa jika kita bisa go digital, bukan kita mencari lapangan kerja, tapi kita justru membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, kami melihat juga bahwa di era VUCA setelahnya kita harus membangun ekonomi kreatif Indonesia. Karena ekonomi kreatif Indonesia ini adalah ekonomi yang menciptakan 6 kali lipat lapangan kerja. Seperti dilihat di sebelah sana. Kita sudah ada di peringkat ketiga. Peringkat pertama Amerika. Peringkat kedua Korea. Tapi kalau Amerika punya KFC, Korea punya apa? Makanan Korea yang terkenal? Samyang. Indonesia punya apa? Punya apa? Indomie. Nasi Padang, guys. Nasi Padang. Woi. Siapa yang suka nasi Padang? Nah, itu lihat tuh. Kalau Amerika punya Hollywood, Korea punya drama Korea, kita punya apa? Mereka punya drakor, kita punya drahor. Drama? Horor. Amerika punya country music, Korea punya K-pop, kita punya apa? Dangdut. B-pop, yaitu dangdut pop. Iya kan. Kita tidak kalah sama Amerika dan Korea. Dan jika para santri insya Allah bisa mengisi ini semua, kita bisa mengungguli Korea dan bisa jadi nomor 1 di dunia, insya Allah. Nah, tapi butuh beberapa ilmu, yaitu pertama harus inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Kita juga harus berani mengambil risiko. Ini kemarin momen kebangkitan sektor parekraf ini saat mudik dan libur lebaran. Bayangkan saja waktu libur lebaran, Pak Kiai, lebih dari 300 triliun kue ekonomi yang bergerak dari pusat perkotaan ke daerah-daerah tempat pedesaan, di mana kita melihat bahwa 335,3 triliun. Nah, ini adalah peluang. Makanya tadi saya senang ada baju, ada jamu, dan beberapa produk-produk unggulan diciptakan oleh para santri. Tepuk tangan untuk santri.
Saya sudah rojali tadi, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli. Bukan rohali, karena banyak di sini hanya rohali. Apa itu rohali? Rombongan yang hanya lihat-lihat. Dan rohana, rombongan yang hanya nanya-nanya. Semua harus jadi rojali, rombongan yang jadi beli. Dan rogana, rombongan yang nggak pakai nawar-nawar. Tepuk tangan. Ini 335,3 triliun dan rata-rata pengeluaran dari pemudik kemarin 2,7 juta. Bayangkan saja lebih dari 123 juta yang mudik dengan pengeluaran sebesar 2,7 juta menggerakkan ekonomi khususnya di daerah. Nah, saya melihat akhirnya targetnya adalah penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru karena kemarin bilang nyari kerja susah, makanya kita harus ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Setuju? Dan di 2024 bukan hanya kita mencari sebuah format pergantian kekuasaan, tapi memastikan bahwa pemerintahan ke depan juga dekat dengan masyarakat dengan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja. Santri-santri nanti ke depan bukan nyari kerja, tapi justru menciptakan lapangan kerja. Tepuk tangan untuk para santri. Saya melihat juga di era sekarang nilai-nilai luhur kita fast, cepat, gercep kata orang. Tapi sebetulnya fast ini juga bagian daripada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Fast ini juga bagian daripada leadership skills. Fast ini juga adalah bagian dari fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Ini yang harus santri-santri pegang dalam membangun usaha ke depan. Boleh kita digitalisasi, tapi kita harus cerdas, fatonah. Kita harus bertanggung jawab, amanah. Kita harus jujur seperti Pak Kiai bilang, sidik. Dan kita harus sampaikan terutama yang baik-baik, tabligh. Siap semua? Siap. Dan akhirnya kami siap dari Kemenparekraf dengan beberapa program. Tadi ada 3 permintaan, tapi yang paling penting selain daripada ikan, komputer, dan fasilitas infrastruktur ISOMA adalah skill. Kita sekarang menghadapi yang disebut sebagai skill gap. Apa yang dibutuhkan sama apa yang disediakan enggak nyambung. Jauh panggang dari api. Butuhnya itu coding, programming. Kita menghasilkan tenaga kerja yang lain. Oleh karena itu kita punya program upskilling, reskilling, dan new skilling. Kedepan skill-skill yang dibutuhkan ini akan kita hadirkan untuk para santri. Santri ke depan akan mampu untuk bergerak dari Jakarta pergi ke Madinah, ke Mekah, tapi juga bisa ke London dan ke New York untuk melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha. Karena santri-santri ke depan memiliki mindset yang sangat progresif dari segi menatap peluang yang ada di dunia, terutama dunia ekonomi yang serba digital. Kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berniaga sampai ke negeri Syam. 9 negara dia lalui. Nah, ini juga inspirasi bagi kita. Dan akhirnya kami dari Kemenparekraf siap dengan beberapa program. Ada Widuri Ekraf, ada juga Santri Digitalpreneur Indonesia, dan juga ada program-program gerakan usaha kreatif seperti yang kita lakukan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai dan semua. Mudah-mudahan pelatihan ini akan membawa berkah. Amin. Dan membawa semangat para santri untuk menjadi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon catatnya. Kain batik beraneka motif. Cakep. Dibeli sebagai koleksi pribadi. Cakep. Dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Cakep. Insya Allah Nurul Huda jaya bersama santri. Amin. Cakep. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam ekonomi kreatif. Kreatif. Orang kompak. Salam ekonomi kreatif.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri sekali lagi. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam ekonomi kreatif. Makan keripik, makan bakwan. Minumnya jus pepaya. Bapak Menteri yang tampan, kita foto bareng ya. Fotonya di bawah dulu dengan angle nanti ke para peserta. Bapak Menteri mau di sana, kemudian nanti ke arah peserta terlebih dahulu ya. Berdiri lagi atau duduk? Duduk. Berdiri. Berdiri. Oke, baik. Silakan berdiri. Gak apa-apa, aku di belakang aja. Silakan berapa? Aku di belakang aja. Gak kelihatan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita foto terlebih dahulu ya dengan kata abah-abah saya, kemudian stop moving. Yang di belakang stop moving. Jadi diam ya. Diam dulu, tidak boleh gerak. Baik. Dengarkan abah-abah dari saya. Diam. Yang di belakang diam. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Salam kreatif ya, gini ya, salam kreatif ya, salam kreatif. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Sekarang kita take video. Tinggalkan abang-abang dari saya seperti tadi ya. Siap? Siap ya, dengan gerakan semuanya membentuk love gitu ya. Salam, ntar ya. 1, 2, 3. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam ekonomi kreatif. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Gimana? Ada lagi foto lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih, demikianlah acara hari ini. Semoga nanti Nurul Huda menjadi santri Go Digital dengan tetap melaksanakan aturan agama. Terima kasih, saya selaku nanti. Sampai jumpa lagi Bapak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalah sama ibu-ibu, ayo, ayo. Mohon bersabar. Gerak, gerak. Gerak, gerak, gerak.
Saya juga Sandi Bias. Mana lihat anak-anak? Baik, kepada para peserta pelatihan hari ini, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sekali lagi kepada para peserta dimohon untuk duduk kembali. Rizka Sumit. Aku dapat. Ini cewek semua kalau cowok amat. Cil. Ayo, sudah yuk. Sudah yuk. Kasihan beliau. Tapi saya tahan dah, Bu. Lah itu loh. Panas ya, Bu? Ayo, kasih jalan. Saya lontas. Saling aja. Selfie aja. Jangan. Selfie. Nggak bisa. Kasihan beliau. Oke, ya langsung cepat aja. Ayo. Udah. Kasih jalan. Sip. Mantap. Makasih. Yo. Beliau udah kepanasan. Pak Ugi. Coba Mi. Udah video udah nih. Itu sampai sono itu nanti. Oke, sekali lagi kepada para hadirin dan peserta pelatihan, Bapak Ibu guru, santri putra dan putri, duduk kembali. Kita akan menyelesaikan rangkaian terakhir, yaitu registrasi, dan nanti akan ada rangkaian dari registrasi akhir ini akan ada pembagian apa? Iya. Oke. Putri sedang jalan, lokasi. Jendo. Ya. Tinggal diisi ikannya ya. Kalau pagi ibu-ibunya ke 20 orang jualan di sini. Oke. Yang mulai dari kuliner.
Geser lah ya. Sampai nggak dilepas nih tripod. Iya, sengaja biar nggak goyang. Keserbuan anak-anak masih kokoh, tau nggak sih? Selain itu akan ada Ke ini kan ini masuk ke dalam rangkaian registrasi. transit dulu. Ya. Kita tunggu karena nanti. Bagaimana yang Putri sudah ketemu? Kayaknya Pak ini Putri? deh. Pak, belum aku Dapat kirim ya apa? Pak, abis ini aku kirim ya. Masya Allah, tanda tangan. Oh, yang Putra dapat apa? Enggak ketemu. Salim aja. Oh, aduh. Itu Pak, sono paling mana? Baik, sekali lagi tadi yang saya informasikan diingat mungkin ada yang merasa kehilangan uang. Oh iya, nggak bisa kali. Nggak bisa. Gak apa-apa, foto doang. Itu foto. Enggak video lagi berarti. Iya, tapi ini cuma foto doang. Enggak, serius. Yang menjadi bagian daripada gerakan usaha kreatif oleh pemerintah menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja sejumlah 4,4 juta di tahun 2024 dari kalangan santri. Santri ini adalah aset bangsa dan pondok pesantren ini adalah institusi pendidikan yang sangat strategis dalam menciptakan talenta-talenta yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kita bisa hadirkan peluang-peluang go digital. Dan hari ini saya juga terima kasih karena Pak Amri, Pak Tokan, Pak Muhalim dan rekan-rekan yang ikut memperjuangkan untuk bisa hadir. Kita harapkan silaturahmi ini juga bisa menghasilkan percepatan pembangunan bangsa yang tentunya mencapai Indonesia yang bangga pun Akan ada bantuan mungkin Pak Menteri untuk tadi ada 3 permintaan dari Pak Kiai. Yang pertama tentang kesiapan alat-alat yang berkaitan dengan teknologi informasi komputer untuk memperkuat labnya. Ini nanti segera kita proses. Tidak usah pakai proposal, tidak usah pakai pengajuan, tapi langsung kita sinergikan. Yang kedua mengenai fasilitas rest area di Soma di depan itu akan melakukan pengajuan, nanti akan kita upayakan dan akhir karena sudah dibangun embung yang sangat baik dari 2018 ini harus diisi oleh produk-produk pangan seperti ikan yang tadi diminta, ikan gurame dan ikan kita harapkan ini nanti para santri-santri dan ibu-ibu, emak-emak UMKM ekonomi kreatif bisa menciptakan produk-produk kuliner unggulan yang nanti akan dijual di fasilitas Isoma yang akan dibangun. Ya, saya tadi sampaikan ke Pak Amri bahwa sesuai dengan arahan dari Pak Ketum bahwa akan mengikuti tahapan dan proses di mana saya menyampaikan juga pemikiran-pemikiran dalam konsep politik amar ma'ruf nahi munkar apa saja seperti penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja, kesiapan dari segi
menjaga stabilitas ekonomi dan melakukan percepatan pembangunan. Nah, ini yang tentunya proses-proses tahapan akan kita sempurnakan dan kita akan ajukan untuk pertimbangan dari Bapak PLT Ketum. Dan tentunya kalau kecocokan sih selalu kita perlihatkan karena setiap kegiatan terutama di pondok pesantren dalam menyapa para kiai, para ulama, sahabat-sahabat juga selalu menyertai. Tapi juga tugas dari Pak PLT Ketum ini juga dari beberapa pesan jangan dari pimpinan ini kita lakukan dengan tidak tergesa-gesa, dengan tidak terburu-buru, tapi melalui tahapan-tahapan dan juga mengajak lebih banyak lagi untuk bergabung bersama dalam pemikiran percepatan pembangunan kita yang fokus kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Rencananya kapan Ya, dalam beberapa bulan ke depan ini kita akan menghadap Pak Ketum dan menanyakan proses selanjutnya. Berarti dipastikan bukan warna lain Pak ya? Tentunya itu nanti keputusannya pimpinan partai politik, itu ranahnya ada di Pak Ketum. Kita hormati wewenang. Pak Menteri sementara kan di Musra, Pak Menteri juga diajukan jadi cawapres oleh relawan Jokowi. Gimana Pak Menteri? Saya mengucapkan terima kasih kepada kepercayaan para relawan yang selama ini sudah juga berjuang bersama mengawal pembangunan. Kita butuh persatuan. Mari kita sambut kontestasi ini dengan penuh persatuan, jangan terpecah belah, dan sekali lagi kita mengusung tema percepatan pembangunan, terutama dari segi apa yang dibutuhkan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan juga percepatan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat, harga-harga bahan pokok yang terjangkau, dan ketersediaan pangan maupun juga inflasi yang terkendali. Menteri ini hubungan dengan PKS yang ini sejauh apa sih Pak? Saya memiliki sejarah bersama PKS dan beberapa minggu terakhir memang mendapat undangan dari beberapa kegiatan bersama teman-teman dari PKS, tapi itu kami lakukan dalam rangka membangun silaturahmi dan kita harus meningkatkan persatuan dalam percepatan pembangunan. Itu yang Kalau ada usul Ganjar sama Pak Menteri seperti apa nih Pak? Ya tentunya itu ranahnya pimpinan partai politik. Saya menghormati dan ingin mencampuri mungkin Pak Amri dan Pak Tokan nanti yang bisa. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Tokan dan Pak Amri. Saya mohon diri. Terima kasih. Silakan teman-teman. Rabas dekat Pak Menteri. Dekat ya, dekat. Saya OTW berbuat Haikal. Kita di sana Pak. Bukan juga kan? Terus stabilizer lu keren banget. Matiin dong. Matiin belum gua matiin. Matiinnya gimana ya? Gimana ya? Nyimpennya gimana ya? Ke Pak Pian. Cuma udah langsung bisa mati kan.